pernah lihat laporan keuangan? Buat sebagian besar orang, ini tuh kelihatannya cuma deretan angka yang, ya ampun, bikin pusing. Tapi, gimana kalau saya bilang, semua angka ini sebenarnya lagi cerita? Yip, cerita soal sehat atau enggaknya bisnis Anda. Nah, di sini kita bakal bongkar ceritanya bareng-bareng. Coba jawab jujur pertanyaan ini. Penting banget kan? Tanpa jawaban pasti, rasanya kayak nyetir tapi mata ditutup. Tujuan kita hari ini simpel aja. Setelah pembahasan ini selesai, Anda bisa jawab pertanyaan tadi dengan yakin. 100% yakin. Oke, ini dia rute kita. Kita mulai dari check up dulu, terus kumpulin data mentahnya pakai neraca saldo. Habis itu kita poles dikit datanya, baru deh kita bisa intip untung ruginya. Dan terakhir, kita gambar peta harta dan utang bisnisnya. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Anggap aja kita lagi mau medical check up. Tapi bukan buat badan kita ya. Ini buat bisnis. Tujuannya persis sama, dapat gambaran yang jelas dan akurat sebelum kita ngapa-ngapain. Bener banget, analoginya sesederhana itu. Kalau laporan dokter kasih tahu detak jantung kita, nah laporan keuangan ini nunjukin tanda-tanda vital bisnis. Penjualannya gimana? Utangnya kebanyakan nggak sih? Jawabannya semua ada di sini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknis pertama. Jadi sebelum kita bisa analisis macam-macam, semua datanya harus dikumpulin dulu di satu tempat. Nah, disinilah neraca saldo berperan. Nah, ini contohnya neraca saldo milik UD-nya Indah. Anggap aja ini daftar isi sementara dari keuangan perusahaan. Semua saldo akun dari sisi debit dan kredit ditulis di sini. Ini potret awal banget sebelum kita otak-atik. Jadi, inti dari langkah ini cuma satu, dan ini krusial banget. Total angka di kolom debit harus sama persis dengan total di kolom kredit. Harus balance. Kalau enggak, wah itu berarti ada yang salah catat di tengah jalan. Fondasinya harus kokoh dulu. Eits, tunggu dulu. Angka-angka di neraca saldo tadi itu belum cerita lengkap loh. Soalnya ada banyak kejadian bisnis yang belum sempat tercatat. Makanya, kita perlu lakukan beberapa penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini tujuannya adalah akurasi. Gampangnya gini, kita catat pendapatan itu pas kita beneran udah kasih jasa atau barangnya, dan kita catat beban pas beneran udah kita rasain manfaatnya, bukan cuma pas duitnya keluar atau masuk, biar adil gitu. Oke, yuk kita coba latihan dikit. Ini kasus penyesuaian yang paling sering kejadian. Kira-kira berapa biaya perlengkapan yang udah kepake dan harus diakui sebagai beban? Betul banget, bebannya ya Rp300.000. Itu selisih antara yang kita punya di awal sama yang sisa di akhir. Nah, penyesuaian kayak gini yang bikin laporan keuangan kita mencerminkan kenyataan di lapangan. Dan ini dia, contoh di dunia nyata dari kasus UD Tulus. Kelihatan kan? Ada penyesuaian buat penyusutan peralatan, buat perlengkapan yang habis dipakai, sampai sewa yang udah jadi beban. Setiap baris ini penting untuk membuat ceritanya makin jujur. Oke, semua bahan, data awal, dan penyesuaiannya udah siap. Sekarang saatnya kita masak laporan utama yang pertama. Laporan inilah yang bakal jawab pertanyaan sakral. Bisnis kita, untung apa buntung sih? Ini dia wujud akhirnya laporan laba rugi yang udah jadi. Kelihatannya mungkin rame ya angkanya, tapi tenang, alurnya logis banget kok. Yuk kita bedah pelan-pelan biar kelihatan gimana semua angka ini nyambung. Kita mulai dari paling atas ya. Pertama, kita ambil semua total penjualan. Terus, kalau ada customer yang balikin barang, nah itu kita kurangi. Hasilnya adalah penjualan bersih. Inilah pendapatan asli kita. Langkah kedua, kita hitung modal barang yang udah laku. Gini caranya. Stok awal kita berapa, ditambah semua belanja barang baru, terus dikurangin sama sisa stok di gudang. Gampang kan? Itulah harga pokok penjualan kita. Nah, setelah penjualan bersih dikurangi HPP, terus dikurangi lagi sama semua biaya operasional lain kayak gaji, sewa, listrik, sampailah kita di angka sakti ini. Laba bersihnya Rp9.480.000. Inilah untung bersih yang masuk kantong UD Tulus. Mantap! Oke, kita udah tahu perusahaan ini untung. Keren. Tapi, gimana kondisi keuangan totalnya? Nah, buat lihat itu, kita perlu laporan terakhir, yaitu neraca. Anggap aja ini Google Maps-nya harta dan utang perusahaan di satu waktu. Neraca itu selalu punya dua sisi, dan dua-duanya harus seimbang. Di kiri ada aset, alias semua yang dipunya perusahaan. Di kanan ada utang plus modal, yang nunjukin duit buat beli aset itu asalnya dari mana, dari pinjaman atau dari modal sendiri. Nah, ini dia bagian paling kerennya. Ingat kan angka laba bersih yang tadi kita hitung? Yang 9 jutaan itu? Ternyata cerita angka itu nggak berhenti di situ. Dia bakal muncul lagi di tempat yang super penting,
Dan jeng-jeng, ini dia. Laba bersih tadi nggak hilang, tapi langsung lari dan nambahin modal si pemilik. Logikanya sederhana. Setiap keuntungan yang didapat bisnis, otomatis bikin nilai kekayaan si pemilik jadi makin gede. Jadi, ini dia big picture-nya. Laporan laba rugi dan neraca itu bukan dua hal yang terpisah. Mereka ini satu cerita bersambung tentang gimana kinerja harian, laba, bisa ngebangun posisi keuangan, kekayaan perusahaan secara keseluruhan. Oke, kita rangkum sedikit ya alurnya. Mulai dari neraca saldo biar seimbang, terus lakukan penyesuaian biar akurat, hitung untung rugi pakai laporan laba rugi, dan terakhir, lihat potret lengkap kekayaan di neraca. 4 langkah simpel menuju pencerahan finansial. Sekarang, bola ada di tangan Anda. Ini bukan lagi sekedar soal angka, tapi soal aksi nyata. Dengan data yang jelas begini, langkah pertama apa yang bakal Anda ambil? Mau tekan biaya, genjot penjualan, atau mungkin investasi lagi? Nah, kekuatan untuk ambil keputusan cerdas itu mulainya dari sini.